Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 di sini membahas mengenai studi kasus polemik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan COVID-19. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 dan anggotakan yang pertama Arthur Hendry, yang kedua saya sendiri Fritzi Faizen, kemudian yang ketiga ada Feiruz Rahmita Alamsyah, dan kemudian ada Dinda Anissa Kurniastias. Latar belakang, pada Desember 2019, sebuah virus misterius muncul di kota Wuhan, Tiongkok, yang oleh otoritas kesehatan Tiongkok diberi nama virus SARS-CoV-2. Yang virus itu berasal dari kota Wuhan ini bukan hanya menyebar di Tiongkok, namun perlahan juga menyebar di berbagai negara di seluruh dunia. Akibatnya, menyebarnya virus COVID-19, pemerintah mengeluarkan aturan yang membatasi aktivitas sosial yang membuat pertemuan langsung dan kerumunan demi mencegah penularan COVID-19 yang lebih parah. Mencegah penularan COVID tersebut berdampak pandemi virus corona. Pada tahun 2019 menyebabkan pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat, pendapatan pemerintah yang berkurang, dan pengeluaran dan pendanaan pemerintah yang meningkat. Dari permasalahan di atas, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 2019, atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan yang ditandatangani pada 31 Maret 2020, yang kemudian ditetapkan untuk naik tingkat peraturan perundang-undangan, yakni UU Nomor 2 Tahun 2020 pada 18 Mei 2020. Rumusan masalah, apa saja pasal dan hal yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menimbulkan polemik dan kontroversi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, bagaimana UU Nomor 2 Tahun 2020 berpengaruh terhadap penanganan masalah keuangan dan ekonomi di Indonesia. Kemudian bisa dilanjut oleh Dinda. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan dari rumusan masalah 1. Kontroversi yang mengakibatkan polemik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 berlakunya UU Nomor 2 Tahun 2020 ini saat adanya pandemi COVID-19 menjadi suatu kontroversi tentang berlakunya Perpu dengan adanya pengujian. Pemerintah berpendapat adanya pandemi COVID-19 yang tidak dapat dihindari ataupun dapat dibasmi dengan cepat karena adanya COVID-19. Keuangan pada masyarakat Indonesia menunjukkan penurunan performanya dan tidak bisa dipungkiri bahwa polemik perekonomian yang ada pada saat COVID-19 hingga ancaman perekonomian nasional yang terus-menerus mengancam pada saat itu, tidak jarang bahwa pemerintahan sempat mengumumkan dengan adanya bantuan sosial dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat dan kondisi ekonomi dan sosial mendapatkan tekanan akibat efek dari COVID-19 yang semakin memburuk, yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sektor keuangan yang mengakibatkan sektor keuangan kritis. Bank Indonesia diharapkan dapat membantu likuiditas sektor perbankan dan sektor keuangan menurun sangat drastis dan tidak menunjukkan performa kemajuan yang meningkat. Adapun dikarenakan dalam menilai terpengaruhinya itikat baik Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 harus dibuktikan dulu di pengadilan bahwa adanya sifat yang absolut Komite Ekonomi yang sejenis dengan KSSK sudah pernah lahir di Indonesia. Pada saat melakukan pengawasan, pada saat penyertaan nasional, performa ekonomi keuangan Indonesia menurun. Bahwa dalam menanggulangi ekonomi saat COVID-19 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dibahas mengenai pembentukan Komite Stabilitas Keuangan yang berfungsi dengan penyelenggaraan bidang perekonomian di tengah COVID-19 yang semakin parah pada saat itu hingga Bank Indonesia berwenang untuk memberi dan meminjamkan likuiditas. Meluasnya penyebaran COVID-19 terlihat sangat jelas dengan adanya seperti dapat dilihat mulai dari kinerja debitur maupun kapasitas debitur. Debitur lini usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM. Dengan ini dapat berpotensi terhadap kinerja dari perbankan dan juga stabilitas keuangan.
kemudian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pada masa sebelum ini, yakni saat Undang-Undang Republik Indonesia, Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dapat dan terdapat pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dari awal sudah terdapat dukungan dan bantahan di tengah rakyat. Hal ini terlihat bila meninjau dari berbagai sisi, mulai dari hukum politik dan begitupun ekonomi. Kebanyakan dari pendapat yang kontra dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 fokus pada berbagai pasal, terutama pada pasal 27 yang tampaknya memberikan kekebalan terhadap produk stabilitas. Sistem keuangan yang tidak terbantahkan dalam pasal 27 dalam kaitannya dengan kerugian negara yang besar, berakhir dengan pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena pasal 27 undang-undang tersebut menegaskan ketentuan pertama yang tampaknya memberikan kekebalan terhadap lembaga komite stabilitas keuangan yang menegaskan bahwa undang-undang tersebut memuat beberapa ketentuan dan hal-hal yang pertama adalah ketentuan kerugian negara. Lalu yang kedua, KSSK tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata. Hal tersebut di atas menjadi kontroversi isu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan prinsip check and balance yang merupakan prinsip penting dan sangat perlu dijaga dan dilaksanakan dalam negara demokrasi, dan ada beberapa usaha yang dilakukan untuk diantaranya menganalisis impunitas Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan pasal 27 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020. Urgensi dan dampak analisis imunitas memberikan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dari sudut pandang secara hukum. Namun dalam hal ini penggunaan dana untuk mengatasi pandemi COVID-19 itu kontroversial dan dikaitkan dengan berpotensi diselewengkan sehingga menjadi kontroversi dan polemik yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arthur. Baik, izin melanjutkan. Tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pemerintah karena untuk menganalisis impunitas dari Komite Stabilitas Sistem Ekonomi. Nah, terus selain itu juga implementasi ini tuh dapat dilakukan di pusat maupun di daerah yang akan dikenakan ancaman tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun Tipikor. Dan selanjutnya disebutkan juga bahwasannya para oknum yang telah merusak dan merugikan perekonomian negara dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah yang paling banyak 1 miliar rupiah. Polemik ini dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pastinya saat itu belum menemukan titik terang dan kerugian saat keuangan negara di masa COVID-19. Selanjutnya, karena memang terdapat kerugian-kerugian saat COVID-19, alhasil kita akan menganalisis terkait dengan dampak dan pengaruh dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ini, yang kita akan tinjau dari sisi hukum dan politiknya. Next. Baik, pada dasarnya memang segala kebijakan, khususnya yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, substansinya ini tentang kebijakan fiskal yang memang sudah dilaksanakan, yang memang berdasar pada perhitungan dan penggunaan data nyata mengenai dampak ancaman COVID-19 terhadap masyarakat dan negara akibat terpaparnya Indonesia terhadap COVID-19. Nah, setelah ditinjau bahwasannya memang perhitungannya ini dari sisi masyarakat itu harus yang diselamatkan terlebih dahulu dengan menyiapkan bantuan biaya pengobatan dan dukungan bansos serta penunjang perekonomian untuk mencapai kehidupan dan bantuan kepada dunia usaha khususnya kepada UKM yang harus dilakukan dengan cepat. Jadi memang terdapat dampak positifnya khususnya ini dalam sisi kesehatan. Bahwasanya pemerintah juga mengutamakan hal-hal yang menyangkut kesehatan untuk diutamakan kepada masyarakat. Selain itu, karena memang terdampaknya ekonomi, maka dari itu fundament value-nya yaitu adalah UMKM itu harus dilakukan atau ditanggulangi secara cepat. Lanjut. Baik,
Di antaranya terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintah, di sini ada pernyataan bahwasannya pengelompokan masalah yang diajukan oleh pelamar. Pertama itu memerlukan persetujuan DPR sebagai fungsi anggaran dan pengawasan. Kedua adalah pengujian formal. Ketiga adalah masa berlaku dan ruang lingkup. Keempat adalah kebijakan fiskal nasional termasuk ekspansi defisit pemulihan ekonomi nasional, perpajakan, serta biaya cukai. Terus penerbitan surat utang nasional dan atau surat utang syariah nasional dan penyesuaian yang wajib tertunda. Selanjutnya penggunaan dana pendidikan, fiskal daerah, dan lain-lain. Oke, terus yang selanjutnya adalah kebijakan sistem stabilitas keuangan mencakup kewenangan LPS dan OJK, 7 perlindungan hukum, dan yang terakhir adalah harmonisasi hukum, di mana di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dan terhadap undang-undang yang berpengaruh lainnya. Selanjutnya disampaikan oleh Arthur. Baik, terima kasih Perus. Saya di sini akan melanjutkan tentang pengesahan DPR sebagai fungsi anggaran dan kontrol, meskipun kebijakan dalam lampiran hukum tersebut di atas pada awalnya dikembangkan oleh Presiden sebagai penegak Pasal 22 UU Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 layak untuk membuat undang-undang melalui diskusi. Oleh karena itu, kebijakan dalam UU tersebut telah disetujui oleh DPR. Hal ini menunjukkan DPR memiliki kesamaan dengan pemerintah dalam hal urgensi penegakan dan perlunya kebijakan dan tindakan segera dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perpu harus mendapat persetujuan DPR pada saat diundangkan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memiliki kekuatan untuk memperlebar defisit anggaran hingga lebih dari 3%. Menurut pemerintah, kekuasaan ini tidak boleh digunakan sembarangan. Mengenai defisit APBN sebesar 6,34% pada tahun 2020, ditujukan untuk mendanai berbagai program penanganan COVID-19 serta dampak sosial ekonomi dan keuangannya. Adapun dalam Perpres nomor 72 tahun 2020, besaran defisit tersebut termasuk dana untuk pemulihan perekonomian nasional yang antara lain adalah: pertama, rencana kesehatan sebesar 87,56 triliun rupiah, mencapai 21,92 triliun rupiah atau sekitar 25%. Yang kedua, jaminan sosial 203,91 triliun rupiah mencapai 157,03 triliun rupiah atau 77%. Lalu yang ketiga, intensif komersial sebesar 120,61 triliun rupiah mencapai 28,087 triliun rupiah atau 23,3%. Yang keempat, bantuan UMKM sebesar 123,47 triliun mencapai 81,85 triliun atau 66,3%. Yang kelima, belum terrealisasinya pembiayaan korporasi sebesar 53,6 triliun rupiah. Dan yang terakhir keenam, Departemen dan pemerintah daerah, bantuan pemerintah pusat kepada departemen dan pemerintah daerah sebesar 106,05 triliun rupiah mencapai 26,61 triliun rupiah atau 25,1%. Selanjutnya untuk penutup silakan kepada Briji. Bisa dilanjut oleh Arthur dulu, nanti ketika penutupan presentasi dilanjutkan oleh saya. Baik, terima kasih Briji. Saya di sini akan pertama menyampaikan penutup dari semua yang sudah kami sampaikan. Pemerintah berpendapat adanya pandemi COVID-19 yang tidak dapat dihindari ataupun dapat dibasmi dengan cepat karena adanya COVID-19, keuangan pada masyarakat Indonesia menunjukkan penurunan performanya dan
Akibat hal ini, tidak bisa dipungkiri bahwa polemik perekonomian yang ada pada saat COVID-19 hingga ancaman perekonomian nasional yang terus menurun mengancam perekonomian nasional. Lalu, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disebut UU Tipikor, Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 garing PUU garing X 2014 Romawi garing 2016 yang dapat disimpulkan bahwa hal ini dapat berlaku bagi pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan hukuman tiap-tiap orang yang melakukan kegiatan untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, keahlian serta elastisitas buat menanggulangi kasus di aspek kesehatan, sosial, serta ekonomi hendak dicoba dengan cara terukur serta hati-hati dan senantiasa berdasarkan pada dasar aturan yang bagus, akuntabilitas, serta kejernihan. Kekurangan APBN tahun 2020 sebesar 6,34% tertuju untuk membiayai bermacam program penindakan COVID-19, serta akibat sosial, ekonomi, dan finansial. Besaran perhitungan program kesehatan, walaupun bukan terbanyak, tetapi telah diperhitungkan kecukupannya buat penindakan berbelanja. Penindakan kesehatan tercantum di dalamnya merupakan pemberian insentif untuk daya kesehatan, pembelian perlengkapan kesehatan semacam antigen atau rapid test, APD, pembenahan rumah sakit, alat serta infrastruktur kesehatan, bantuan iuran BPJS Kesehatan, insentif daya kedokteran, bantuan kematian untuk daya kesehatan, serta pembebasan pajak dan bandrol masuk untuk alat-alat kesehatan. Selanjutnya, silakan Fritzi. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, mohon lebihnya dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom reply komentar Elena. Sekian, terima kasih. Udah ya guys, udah aku save juga.